bulan yang mulia, bulan mulia, bulan haram, bulan Muharram, dan ada banyak keutamaan yang ada di bulan tersebut. Disebutkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Kalau ingin berpuasa di bulan Muharram, ayo berbanyak puasa di bulan Muharram. Secara umum, kalau satu bulan Ramadan secara utuh, yang paling bagus adalah puasa ya di satu bulan utuh bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan yang paling utama adalah bulan Muharram. Ingin puasa banyak di bulan Muharram. Hanya yang perlu dicermati, ada banyak riwayat-riwayat yang palsu tentang keutamaan-keutamaan hari pertama, kedua, dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Maka supaya kita tidak terjebak dalam riwayat tidak benar, sudahlah, jangan kita bersentuhan dengan riwayat-riwayat itu. Akan tapi cukuplah kita mendengar dari baginda Nabi bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Sudah Anda lakukan. Akan tapi di antara bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat istimewa, yang dulu itu sebuah kewajiban, yaitu puasa di hari ke-10, namanya Ashura. Sebelum datang kewajiban puasa bulan Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa 10 Ashura, 10 Muharram atau puasa Ashura. Dulu wajib, kemudian menjadi tidak wajib. Kita sudah punya kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ashura adalah puasa yang sangat agung. Ahtasibu Allah ayyukaffiras sanata lati qablah. Nabi menyebutkan dengan puasa Ashura, harapannya adalah Allah ampuni dosa yang lalu. Sebab pengampunan dosa, artinya itulah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Ashura. Allah akan ampuni dosa kita. Tentunya kalau sudah ada berita pengampunan dosa, ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan mendapatkan pengampunan kecuali ada tobat khusus. Dosa besar harus dengan tobat khusus, penyesalan yang khusus, dengan kesadaran akan dosa tersebut, kemudian mohon ampun dengan khusus. Katanya disebutnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu seperti judi, mabuk, zina, makan riba, itu dosa-dosa besar. Menyakiti orang lain, durhaka orang tua, membunuh, dosa besar-besar. Akan tapi yang jelas 10 Muharram adalah sebab penghapus dosa. Dan baginda Nabi pernah menyebutkan hadza yaumu Ashura. Lam yaktubillahu alaikum siyamah. Ini hari Ashura tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku puasa. Man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Yang mau puasa puasa, yang enggak. Berarti sunnah. Semula wajib. Jadi suatu ketika Nabi bertanya tentang hari Ashura ini. Orang Yahudi pada berpuasa di hari Ashura ini karena bersyukur kepada Allah karena diselamatkannya Bani Israel waktu itu adalah di 10 Ashura. Sehingga waktu Nabi berpuasa di 10 Ashura, karena 10 Ashura ini masyhur di kalangan orang non muslim waktu itu, Yahudi dan Nasrani, hari yang dipuasai. Sehingga waktu baginda Nabi berpuasa di 10 Ashura ini, para sahabat Nabi merasa tidak nyaman karena itu hari yang hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Sahabat Nabi di saat diajak puasa di 10 Ashura, mereka menyampaikan ke baginda Nabi, bukan protes menolak. Protes pasti ada kejanggalan, ya Rasulullah.
Kami harus berpuasa yang puasanya sama dengan puasanya orang di luar Islam, puasa Asyura. Karena puasa Asyura ini adalah puasa yang hadza yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. Ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan cara berpuasa di hari Asyura. Lihat hebatnya sahabat Nabi SAW, lihat, untuk menjaga kemurnian keimanan, tidak akan mudah ikut-ikutan, khawatir ini adalah mendapatkan ketidakbaikan ikut-ikutan dengan orang di luar Islam. Nabi yang memerintahkan, bukan berarti sahabat Nabi ingkar kepada perbuatan Nabi, tidak, hanya bertanya, dan ternyata dijawab oleh Nabi, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Kalau hidup aku di masa yang akan datang, tahun depan di saya aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kami katakan sumut tasi'ah, sumu Asyura wa khaliful yahud wan nasara. Berpuasalah di hari tanggal 10 dan berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dengan apa? Dengan puasa sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Sehingga cara berpuasa di hari Asyura adalah hari Asyura saja sudah merupakan kesunahan yang sangat besar, sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi di atas kesunahan ada kesunahan. Agar mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, tolong tambah 1 hari sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9-nya, agar berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani hanya puasa tanggal 10, berbedalah, tambah 1 hari. Dan Nabi itu berazam, Nabi untuk berpuasa di tanggal 9. Kemudian jika ternyata tanggal 9-nya pun enggak sempat, maka berpuasalah di tanggal 11-nya. Yang penting sebisa mungkin jangan mirip plek dengan apa yang dilakukan oleh orang di luar Islam dalam hal ini. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bukan meninggalkan puasa Asyuranya, akan tapi membuat sesuatu berbeda, ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Sebagian ulama mengatakan alangkah tepatnya kalau kita melakukan dua-duanya, sebelumnya iya, setelahnya iya. Sudah dapat Asyura, dapat berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah kita menjalankan perintah apa anjuran dari Nabi agar kita berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari. Jadi adalah sunnah di atas kesunnahan. Yang benar tapi tidak tepat sekali, ya benar, yaitu puasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya tidak puasa. Ini jadi puasanya yang paling inti adalah tanggal 10, hari Asyura. Kemudian ada tambahan lagi tentang tahun Hijriah, ya. Jadi berbeda dengan orang di luar Islam itu. Untuk membuat ciri khas itu penting. Kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan menggunakan hari-hari, tanggal, tahun itu sama dengan orang di luar Islam. Kemudian beliau dan para sahabat punya ide, bagaimana agar kita punya penanggalan yang khusus, tahun yang khusus. Maka setelah itu dikukuhkanlah tahun Hijriah, yang waktu itu jauh. Tahun Hijriah itu diadakan, dimulai penghitungannya dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga memulainya kapan? Banyak pertanyaan, mulainya kapan, musyawarah, lalu ditentukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 adalah jatuh di bulan Muharram waktu itu. Pertimbangannya apa? Waktu itu orang berbondong-bondong dari penjuru dunia lagi haji dan umrah. Disitulah diberi pesan bahwasanya tanggal 1 nanti adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1 untuk disebarkan ke penjuru dunia. Maka mulailah tahun baru Hijriah. Maka bersama ini juga kami himbau agar kita kembali kepada apa yang ada di dalam Islam, niat Sayyidina Umar bin Khattab untuk berbeda dengan yang lainnya, dan juga diajarkan Nabi berbeda itu penting untuk punya ciri khas. Maka mari kita budayakan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa kembali kepada tahun Hijriah. Dan hukum-hukum dalam kehidupan kita ini, kalau urusannya dengan tahun adalah tahun Hijriah. Puasa bulan Ramadan Hijriah, bulan haji Hijriah,
nggak ada bulan haji nanti ketemu bulan yang lain, wah harus hijriah. Kemudian penghitungan ibadah adalah hijriah, dan kita harus sadar bahwasanya kita sudah kalah, bahwasanya budaya dan kebiasaan kaum muslimin sudah mulai ditinggalkan. Bukan tidak boleh kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, karena itu adalah penanggalan dunia. Akan tapi menjadi masalah jika Anda sudah tidak bangga lagi dengan bulan dan tanggal yang ada hubungannya dengan hijriyah. Bahkan mungkin tidak tahu, dari 100 orang misalnya, kalau kita panggil, tanyakan tanggal lahir anak pertamanya itu tahun berapa, kira-kira yang menjawab hijriyah ada berapa kira-kira? Atau mungkin lebih dalam lagi, nggak usah jauh-jauh yang di sana deh, yang hadir di majelis ini, kalau seandainya dites apakah bisa menyebut bulan-bulan hijriyah. Kemudian pertanyaannya adalah yang tidak bisa menjawab nggak boleh pulang. Jangan-jangan semuanya nggak pulang, ini kan bahaya. Artinya memang kita harus mulai kembali kepada budaya-budaya yang ada di dalam Islam. Dan ulama-ulama dahulu itu dengan kecerdasannya memang sampai zaman dahulu ini kan termasuk pergeseran budaya ya. Kita sudah kalah di masyarakat kita dulu itu. Penulisan surat penyurat itu pakai huruf Arab, bahasa peko, bahasa Arab, tulisan huruf Arab, biarpun bahasanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bahkan kitab-kitab dahulu masih ada. Kitab misalnya kitab Sabilil Muhtadinya Syekh Arsyad Ad-Banjari pakai. Kitab-kitabnya ulama-ulama dulu tuh bahasa Indonesia, tapi pakai tulisan bahasa Melayu, tapi pakai tulisan Arab. Dan itu membudaya pada zaman dulu, sehingga biasa. Bahkan kita temukan justru hilang di Jawa, yang pusat Islam dulu ada di Jawa. Bahkan kita temukan di daerah Sumatera sana ada jalan-jalan itu adalah dengan tulisan Arab. Kalau tidak salah kita pergi ke satu tempat, misalnya dari Pekanbaru kita pergi ke mana, Siak kalau tidak salah, coba barangkali ini Siak, itu semua jalan-jalan ada tulisannya pakai tulisan jalannya pakai huruf-huruf Arab. Dan itu yang masih mempertahankan budaya Islam yang ada pada zaman itu. Akan tapi dengan kekuatan budaya Belanda waktu itu, akhirnya kita bergeser, sudah pada mulai lupa zaman itu semua. Dan kita masih ingat di kecil kita tuh, masa kecil, dan kami pun belum terlalu orang kuno-kuno amat kok, Anda masih menemukan penulisan dengan huruf Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Dan kita juga masih ingat, dan sampai hari ini pun masih mengingat, bulan-bulan Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal yang mudah, yang akhirnya dihafal oleh masyarakat. Bulan-bulan Arab. Kalau Muharram kan istilah baginda Nabi, tapi dalam Muharram ada istilahnya hari Asyura, karena yang paling inti di bulan Muharram adalah Asyura. Maka di Jawa ada Suro. Jadi bulan-bulan Jawa, lihat, kalau masih, mohon maaf kami kan belum terlalu kuno-kuno amat ya ini orangnya, tapi kita masih ingat hafalan-hafalan bulan-bulan Jawa. Kami yakin di Sunda juga ada, di masyarakat Islam yang lainnya Buya ada. Melokalkan adalah nama-nama bulan Arab itu: Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal. Ini yang bahasa lokal ya, kami tidak Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, bukan itu. Kita pakai bahasa Jawa saja, menunjukkan bahwasanya orang dulu dengan kecerdasan mereka ingin budaya-budaya Islam Arab itu dibawa ke dalam budaya mereka, sehingga sudah menyatu. Sehingga yang namanya orang Jawa tentu ngerti bahwasanya ada Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, balik lagi Suro. Padahal orang Jawa waktu itu juga punya sendiri penanggalan huruf Arab, difahamkan kepada masyarakat Jawa waktu itu. Padahal Jawa itu punya Hono, Coro, Kodoto, Sawolo, Podo, Joyo, Nyomondo, Ponggo, Potongo. Huruf Jawa itu, lihat, mereka juga memahami. Tapi sampai hari ini pun orang Jawa tidak mempertahankan budaya Jawa. Siapa yang bisa paham huruf Jawa tuh? Hono, Coro, Kodoto, Sawolo, Podo, Joyo, Nyomongo, Potongo itu huruf-huruf Arab untuk penulisan Arab. Biarpun sekarang sudah mulai dikembalikan budaya. Dulu disatukan, artinya apa? Budaya Islam dengan budaya masyarakat Jawa sudah menyatu. Sehingga lihat dalam bahasa lokal kita pun banyak bahasa-bahasa dari Arab. Namanya rahmat, hidayah, ya kan? Begitu. Nikmat,
Itu bahasa apa? Kalau dikumpulkan kayaknya bisa ngomong Arab semuanya kita. Wah, gimana? Hidayah, nikmat, rahmat. Nah, semuanya adalah kurang lebihnya seperti itu. Artinya ayo kita bangga dengan yang dibawa oleh Islam, budaya-budaya, termasuk bagaimana kita budayakan kembali anak-anak kita untuk menghafal bulan-bulan Arab, atau biarpun terjemahannya adalah bahasa lokal kita, kemudian juga mengerti kewajiban atau sunahan-kesunahan yang ada di bulan. Kalau kita tidak menghafal Muharram, Safar, kira-kira kapan kita tahu bulan Asyura, hari Asyura? Karena kita tidak pernah mengingat. Tapi di saat kita mengingat akan tahu. Baik, ini juga penting maknanya, ada keterikatan hati kita dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus mencaci, mengolok, membenci, mengingkari. Misalnya penanggalan-penanggalan di tempat lain, apa ada penanggalan agama lain, nggak ada masalah. Tanggal itu menghitung hari kok. Masalah asal usul penamaan bulan itu adalah itu kan nggak terlalu penting. Yang penting bulan Januari juga kita percaya ada penghitungan atas dasar penghitungan matahari, misalnya Januari, Februari, Maret. Oke. Ada makna Januari ini adalah terlepas dari itu. Kita menggunakan Januari tidak mengikuti pemaknaan artinya. Hanya yang perlu kami tekankan di sini, ayo kita mulai bangga, kembali bangga dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh Islam, dan segala aroma-aroma yang ada urusan dengan Islam. Ayo kita jadikan kita menyenangi, menyukai, kita buat kebiar agar anak-anak ingat. Maka dan insya Allah nanti tahun baru Hijriah ini hari berapa? Hari apa kira-kira? Hari Selasa atau Rabu? Jumat ya. Di sini kita akan mengadakan kebiar tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah insya Allah tanggal 1 1447. Kurang lebih ini yang perlu kami sampaikan. Dan juga mungkin tambahannya adalah ada semacam budaya, apakah itu menjadi sebuah kebaikan atau tidak kebaikan, tinggal bagaimana kita cara memahaminya. Itu budaya menyantuni anak yatim di 10 Muharram, lalu menjadikan 10 Muharram atau bulan Muharram ini bulannya anak yatim. Kami sampaikan bulan anak yatim setiap bulan, hari anak yatim setiap hari, bukan di 10 Muharram saja. Kalau ingin nyantuni anak yatim ini, sabdakan Nabi, ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan orang yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga. Sangat dekat dengan baginda Nabi. Nyantuni itu menjamin kehidupan mereka setiap hari, bukan seumur hidup sekali di bulan Muharram dijajar kena panas matahari, tak taunya dapat amplop Masya Allah 50.000 untuk 1 tahun, dibelikan garam suruh jilat. Mohon maaf, ini kita kurang peduli kepada anak yatim. Anak yatim, tolong anak yatim, tapi tanpa harus tidak tahu dari mana dan kapan permulaannya. Anak yatim dikhususkan di hari khusus, setelah itu menjadi seperti ditelantarkan. Kalau hari Muharram jadikan kebiar, oke lah, tapi tolong setelah itu mungkin begini, masak kebiar tahun baru Hijriah, ayo kita peduli kepada anak yatim. Di mana anak yatim berada, kita data namanya, kita tawarkan kepada kaum muslimin yang punya kecukupan rizkinya. Ayo kita rawat mereka. Bagaimana sekolah mereka, pendidikan mereka, kenalkan kepada Allah. Jangan sampai kita hanya ngurusi anak kita sendiri, anak yatim. Bahkan mungkin ada yang berkata anak yatim nakal-nakal, anak yatim bandung-bandung, anak yatim bandel-bandel. Ya kami jawab, gimana anak yatim tidak bandel? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk cari uang, nggak sempat ngerawat anaknya. Anda tidak peduli, tidak ngurusi mereka. Sebetulnya anak yatim seperti yang lainnya bisa alim. Paling alimnya orang di dunia, paling mulianya orang di dunia dan di akhirat yatim baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga demikian. Orang-orang yatim hebat-hebat. Kenapa dibilang anak yatim nakal, bandung, bandel? Dan jangan berbuat zalim pada anak yatim, hai hamba Allah. Anak yatim, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Hati-hati. Allah pun bisa meyatimkan anakmu di esok hari, hai hamba Allah. Jangan zalim kepada anak yatim. Dan yang zalim kepada anak yatim banyak. Bisa jadi ibunya sendiri harta warisannya tidak segera diberesin, tak tanya dihabiskan oleh ibunya. Menikah lagi bukan dilarang, tapi waspada, harta anak yatim harus dipilah. Karena menikah adalah haknya dia, kebutuhan seorang wanita yang suaminya meninggal dunia. Kalau menikah, pintu halal harus dibuka, tapi haknya anak yatim. Kadang ibunya sendiri yang menghabiskan harta anak yatim, dan dia tidak sadar. Naudzubillah.
dia zalim kepada anaknya sendiri. Belum lagi pamannya, saudaranya, hati-hati anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, makan api dalam perutnya. Dan dosa besar dengan anak yatim, zalim dan zalim kepada orang kaya saja dosa, zalim kepada orang kuat dosa, apalagi zalim kepada si lemah yang tanpa ibu, tanpa ayah. Ayo kita koreksi diri kita sendiri, jangan sampai kita hari ini tanpa kita sadari tertipu, merasa dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, seolah-olah kita sudah menjadi ahli surga. Ternyata kita lupa bahwa kita telah berbuat zalim kepada anak yatim. Kalau bisa memang Anda mengambil anak yatim, biarpun tidak harus Anda masukkan di rumah Anda, karena masukkan ke rumah kita juga kadang bermasalah. Kita anaknya perempuan, tak tahu kita mengambil anak yatim laki-laki, bermasalah dong. Paling tepat hari ini adalah ayo berlomba-lomba Anda untuk merawat anak yatim. Kita tempatkan di tempat sekolah yang mahal sekali, yang bagus sekali, saya akan biayai. Maka subhanallah Anda dengan baginda Nabi SAW di pesantren-pesantren. Dan juga kami himbau anak yatim itu perlu kita besarkan hatinya, bukan untuk kita kerdilkan, kita kecilkan. Maka tolong jangan diyatim-yatimkan anak yatim, jangan diyatim-yatimkan anak yatim. Kadang-kadang anak yatim diceritakan kemana-mana, sehingga itu akan menumbuhkan luka baru disebut anak yatim. Sembunyikan di balik anak-anak yang bukan yatim. Jangan sampai anak yatim hanya dijejer, ini anak yatim dulu bapaknya tabrakan meninggal sini, ini setiap hari diulang-ulang, itu hanya untuk menyentuh orang agar membantu dia, tapi sang anak sedih terus gara-gara begitu. Bahkan kadang-kadang dikumpul ke sebuah tempat, yatim Allah, sembunyikan anak yatim di anak yang tidak yatim, sehingga dia mentalnya biar jiwanya biar mentalnya mental yang sehat. Jangan dikerdilkan, jangan dikucilkan dia. Anak yatim, ini yatim, ini yatim. Dikira kemana yatim. Bahkan termasuk jahat halus adalah di balik anak yatim. Mungkin sebuah yayasan anak yatim, subhanallah, ternyata itu adalah kejahatan yang terselubung di balik anak yatim. Sebab kalau atas nama anak yatim banyak orang terenyuh, yang nggak sholat nggak ibadah pun kalau sudah anak yatim kadang terenyuh hatinya. Tak taunya pengasuh anak yatimnya adalah orang jahat nomor satu, sehingga anak yatim dapat bantuan banyak makanya tetap kerupuk. Pengasuhnya adalah setiap hari makan sate, naik mobil mewah, yang ditumpangi adalah harta anak yatim. Jahat, super jahat dia. Kalau kita menemukan perampok, yang dirampok mungkin orang kaya, tapi anak kecil, anak yatim, hei pengurus panti asuhan, waspada. Pengurus panti asuhan, hati-hati. Kalau Anda fakir, jangan ngurusi yatim piatu. Kalau Anda tidak punya duit, jangan ngurusi anak yatim. Kalau terpaksa Anda harus ngurusi anak yatim karena ilmu Anda, hati-hati. Boleh falyakul bil ma'ruf, hendaknya makan bersama mereka, boleh, tapi makannya bil ma'ruf. Ma'ruf itu ada dua makna. Ma'ruf itu dengan cara yang baik atau sewajarnya. Jika anak yatim makan kerupuk, Anda makan kerupuk jika Anda fakir. Atau bil ma'ruf adalah dengan cara baik. Nanti kalau kaya ganti. Misalnya saya fakir ngurusi anak yatim, saya ikut. Mulai tahun ini saya makan berapa kira-kira per hari, nanti kalau saya kaya akan saya ganti. Atau bil ma'ruf maknanya adalah uruf, sesuai dengan kebiasaan orang. Bagaimana cara makannya? Ya sudahlah, anak yatim makan kerupuk saya kerupuk. Jangan anak yatim kerupuk terus, kita paha ayam dimakan 2 lagi sama telur yang 4. Anak yatim hati-hati, di balik anak yatim bisa saja terselubung kejahatan yang dahsyat. Maka kami ingatkan kepada siapapun, itu tanda cinta kami kepada yang ngurusi anak yatim, dan kami himbau lebih baik jangan diyatim-yatimkan. Dia adalah anak yang harus besarkan hatinya. Baginda Nabi besarkan hati anak yatim. Ada seorang anak menangis di hari raya, lalu datang, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, gimana tidak menangis? Aku lihat teman-temanku nanti diantarkan oleh ayahnya, diberi mainan oleh ayahnya. Saya tidak punya ayah. Ayahmu di mana? Mati di medan laga. Lalu Nabi menjawab, apakah aku tidak senang jika aku jadi ayahmu? Langsung begitu, diyatim-yatimkan malahan. Jadilah Anda ayahnya, selesai. Mohon maaf ini nasihat tuh. Anda yang nyantu di anak yatim, muliakan mereka. Kami suatu ketika, ini mohon maaf ini untuk anak yatim, suatu ketika kami datang ke sebuah tempat, rupanya di situ katanya syukuran apa itu dibayar anak yatim. Saya tanya, Ustaz dari mana Ustaz? Dia nyebut kota. Berapa jam dari sini ke sana? 2 jam. 2 jam. Diundang Ustaz? Iya. Oh begitu. Iya, katanya datang ini untuk doain.
perjalanan 2 jam, PP 4 jam, makannya 2 jam, 6 jam sehari. Berarti sehari nggak belajar, Ustaz. Capeknya kayak apa? Iya Bu ya, memang peraturan begitu. Iya, sebetulnya kami lebih senang kalau di pondok, cuman kalau kita tidak datang nggak dapat duit, nanti anak-anak ini nggak dapat makan. Waduh, akhirnya terlintas di hati kami untuk mengingatkan, hei orang kaya, kalau anda ingin memulakan ayat yatim, anda kirim duitnya ke tempat sana tuh, jangan anda bawa ke rumah anda. Kasihan dia harus ninggalkan pelajaran, ninggalkan sekolah, ninggalkan ngaji, capek di perjalanan, hanya untuk memenuhi rumah anda. Baca rumah anda, rumah tuh yang tuh di anak yatim. Bukan salah itu, akan tapi ada yang lebih bagus caranya. Ini kejadian ini, sehingga ustadznya pun sebenarnya berkeluh kesah. Ya soalnya kami capek harus nemeni ke sini. Perjalanan 2 jam, PP 4 jam, itu belum lancar nantinya. Ada makan. Belum lagi anak nanti belajar sore nggak kira kuat, langsung capek tidur. Sudah sehari hilang. Mohon maaf. Kalau seandainya anda jadikan sesuatu yang bermanfaat, anda kirim uangnya, makannya ke sana, biaya mobilnya pun bisa jadi uang untuk bisa buku untuk mereka. Mohon maaf ini. Ini tanda cinta kami agar anda kalau ingin berbuat baik yang maksimal. Jangan masuk dengan cara yang kurang tepat, seperti masuk dalam kebaikan ternyata tidak mendapatkan kebaikan, kurang lebih seperti itu. Dan ingat, anak yatim harinya setiap hari, bulan ayat bulan sari, bulan Muharram, bukan sebelum Muharram. Harus anda fahami, setiap hari adalah hari anak yatim. Jangan sampai kita ramai anak yatim di 10 Muharram saja, setelah itu anak yatim kering. Dan pernah juga ini kejadian di daerah mana, Jawa Tengah atau di mana, terlupa kita pokoknya. Kami diundang, rupanya adalah nyantuni anak yatim. Subhanallah, sebuah pertanyaan yang menarik, karena biasanya kalau pengajian memang kami budayakan agar orang berani bertanya. Tiba-tiba pertanyaan menarik, Buya, gimana hukumnya bantuan yang dikumpul anak yatim digunakan untuk nyewa tenda sama panggung begini? Udah kaget, langsung jawab spontan, tidak boleh hukumnya, yang menyewakan harus mengganti. Anak yatim tidak butuh tenda, anak yatim tidak butuh panggung, anak yatim tidak makan tenda, anak yatim tidak makan panggung, anak yatim boleh duit. Tahu gimana? Harus diganti. Panitia harus mengganti ini loh. Kadang-kadang panggung yang mahal banget tuh, berapa juta itu. Bisa buat nyekolahkan anak yatim, berapa itu? Anak yatim tidak butuh drum band, kecuali anda nyumbang drum band untuk meramaikan panggung dari diri anda. Tapi kalau dana yang dikumpulkan anak yatim, milik anak yatim, nggak boleh anda ikut-ikutan. Ayo, hati-hati. Akan tapi kalau anda benar ngurusi anak yatim, subhanallah, surga bersama anda dengan baginda Nabi SAW. Kami berdasarkan pengalaman yang kami temui akan jadi bahan itu, dan itu kejadian betul. Akhirnya apa? Setelah itu kan kami agak ngangkat suara, tapi setelah kami kumpul di bawah ya sambil tersenyum. Akhirnya apa? Mereka panitia sepakat ngumpulin duit lagi, ada untuk menggantikan. Bagus. Kami tanya, Pak Haji pada marah dengan saya? Enggak Bu, ya alhamdulillah diingatkan. Ya sudah, orang baik memang tidak pernah marah, diingatkan. Yang repot yang marah-marah lah, ini berarti yang marah-marah mungkin memang hobinya begitu. Lah ini kan demi kebenaran, anak yatim nggak butuh drum band, suruh makan drum band, makan panggung, makan ini. Bukan itu. Ini harus difahamkan. Mereka pengen uang yang sudah diterima untuk bayar sekolah. Ibunya nunggu kepanasan di sana. Totonya hanya dapat berapa karena sudah habis untuk drum band. Kadang panitia pabral ngeluarin duit, tak taunya duitnya anak yatim. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kerokaroman dan ketoliman. Baik, kita langsung kepada hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kepanjangan urusan Muharram akan tapi penting, apalagi urusan dengan anak yatim tadi, kami perlu ingatkan untuk semuanya agar waspada. Bismillah.